Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua you all. Apa khabar you all? Hi. Welcome back to Budin channel at Budin 209. Malam ini kita bersama-sama lagi. Kita nak cerita apa pendapat dunia pasal apa tu? PM Israel, Benjamin Netanyahu. Jadi kita boleh bincang pasal dia. Sebelum tu kita cerita sikit, dengar sikit cerita tentang berita tentang dia. Ya. Okay, kita cerita siapakah dia? Apa tu? Mr. Benjamin Netanyahu ni you all. Pada dunia ni. Dia terkenal dengan sikap sombong. Benjamin Netanyahu terhadap Iran seringkali digambarkan sebagai keras, angkuh dan berhaluan kanan ekstrim, khususnya dalam konteks konflik yang sedang berlaku. Satu dunia pun tahu dalam hal ini memang jelas bahawa Benjamin Netanyahu membawa satu naratif konfrontasi dan keangkuhan politik yang mencerminkan kesombongan geopolitik yang sangat berbahaya dalam suasana dunia hari ini. Berikut adalah beberapa ulasan terhadap sikapnya tersebut. Okay, ada beberapa sikap. Pertama, sikap sombong Benjamin Netanyahu dalam retorik politik antarabangsa. Semua tahu kalau you tanya seluruh dunia, majoriti akan jawab Netanyahu kerap mengeluarkan kenyataan yang menggambarkan Israel sebagai satu-satunya kuasa moral sambil menuduh Iran sebagai pengganas dan ancaman global. Ini menunjukkan keengganan untuk berdialog atau mencari penyelesaian damai. Beliau lebih suka memaksakan dominasi ketenteraan sambil menyisihkan sebarang usaha diplomatik. Iran must be stopped at all costs. Antara retorik yang sering beliau ulang menggambarkan pendekatan zero compromise, seolah-olah Iran bukan negara berdaulat tetapi hanya musuh yang mesti dimusnahkan. Okey, so kedua, niat hancurkan Iran seperti Palestin. Niat yang tidak baik. So, kebimbangan dunia meningkat apabila tindakan Israel terhadap Gaza kini seolah-olah menjadi model tindakan terhadap Iran dengan matlamat akhir yang tidak jauh berbeza, menghancurkan kuasa, kedaulatan dan identiti musuh. Dalam serangan terhadap Palestin, Israel telah mengabaikan undang-undang antarabangsa, menyebabkan penderitaan jutaan rakyat awam. Kini terhadap Iran, retorik Netanyahu menunjukkan niat serupa, bahkan berisiko mencetuskan perang besar Timur Tengah yang boleh menular ke seluruh dunia. Okay, sikap sombong yang tidak ambil iktibar. Okay, dunia semua tahu. So kita kena bersuara semua warga dunia. Walaupun dunia mengutuk pembantaian rakyat Palestin, Benjamin Netanyahu tetap menunjukkan ketegaran dan keangkuhan. Mereka pun perlu jawab, perlu mention perkara ini yang seperti saya sebutkan ini. Semua
dunia tahu dan kini mengalihkan perhatian kepada Iran seolah-olah tiada sesiapa boleh menghalangnya. Ini menggambarkan satu sikap tidak belajar dari sejarah. Like you don't learn history in your life. You don't know when you was born. You don't know when your mother was born. Bahawa penindasan dan kezaliman tidak akan membawa keamanan jangka panjang. Benjamin Netanyahu meletakkan Israel sebagai negara terpilih yang bebas daripada kritikan dan bertindak sewenangnya atas nama keselamatan. Risiko terhadap kestabilan dunia Islam. Pendekatan Benjamin Netanyahu terhadap Iran turut memberi kesan besar terhadap kesatuan dunia Islam kerana 1, 2, 3. Pertama, Iran ialah antara negara yang kuat menyokong Palestin. Kedua, tindakan terhadap Iran akan dilihat sebagai perang terhadap mana-mana kuasa Islam yang lantang bersuara. Ketiga, ini boleh menyatukan semula negara-negara Islam dalam semangat solidariti menentang keangkuhan Israel. Jadi, kesimpulan, keangkuhan akan mengundang kebinasaan biasanya. Sikap sombong Benjamin Netanyahu itu bukan sahaja membahayakan rakyat Israel sendiri, malah mengancam kestabilan serantau dan global. Keinginan untuk menghancurkan Iran seperti Palestin adalah satu kejahatan yang bersifat genosid dan imperialis, bertentangan dengan nilai kemanusiaan sejagat. Okay, so di sini kita boleh ulas bahawa sikap sombong Perdana Menteri Israel itu, Benjamin Netanyahu itu kini bukan hanya membunuh Gaza tapi ingin hancurkan Iran seperti mana mereka menghancurkan Palestin. Lihatlah keangkuhannya, kita dapat lihat menganggap Israel berhak lakukan apa saja kononnya atas nama keselamatan, tapi sebenarnya penuh dendam dan kerakusan kuasa. Runtuhan Gaza dan rakyat Palestin menangis tukar ke bendera Iran dan rakyat Iran. Kalau boleh kita lakukan, kini Iran pula jadi sasaran. Kenapa? Sebab Iran berani berdiri pertahankan Palestin, tapi Netanyahu tidak mahu ada kuasa Islam yang bersatu. Dia mahu dunia Islam pecah, diam dan tunduk. So kita ingat, kita kan jangan terpengaruh dengan mana-mana negara pun yang ingin memecah belahkan kita umat Islam. Kita mesti selalu ingat. Tapi ingat, kezaliman tidak akan kekal dalam sejarah pun. Fir'aun pun jatuh, Namrud pun hancur. Maka Netanyahu juga akan binasa dengan keangkuhannya. Kita, rakyat Islam, bersatu. Suara zikir atau seruan Hasbunallah wa ni'mal wakil yang kita ucap, kita umat Islam tidak perlu gentar, kita perlu bersatu, kita perlu berdoa dan kita lawan dengan iman dan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, hancurkan keangkuhan mereka dengan tentera langitmu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. You all boleh belajar untuk berada bersama-sama dengan tentera langit dengan zikir dan doa. So jangan lupa zikir hari ini, Allahumma ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntakim. Okay, so saya dah cerita zikir yang Muntakim dan doa. So buat masa ni
I boleh ceritalah dekat you all sikit berita tentang Netanyahu. Nak dengar berita Tel dia? Aviv, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan koma selama 2 hari setelah sebuah rudal hipersonik Iran meledak di dekat bunker perlindungan di pusat kota Tel Aviv Selasa dini hari. Serangan mendadak yang datang dalam gelombang rudal berkecepatan tinggi itu memicu kepanikan di ibu kota Israel, menghancurkan infrastruktur sipil, dan menciptakan kekacauan total di jantung kekuasaan negara tersebut. Netanyahu dilaporkan sedang menuju bunker di kompleks pertahanan ketika ledakan besar mengguncang area sekitar. Salah satu rudal Iran menghantam tanah kosong hanya beberapa meter dari pintu masuk bunker, menciptakan gelombang kejut yang membuat tubuh sang Perdana Menteri terpental dan membentur dinding beton perlindungan. Ia langsung dievakuasi dalam kondisi tidak sadar dan dinyatakan mengalami koma ringan akibat trauma kepala dan tekanan ledakan. Dia lari lebih cepat dari keputusan pemerintah Israel di Dewan Keamanan, ujar seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya. Sayangnya, rudalnya lebih cepat. Rekaman CCTV yang bocor ke media lokal menunjukkan sosok Netanyahu berlari tergesa-gesa melewati koridor pengamanan, diikuti oleh sejumlah ajudan. Namun sebelum ia sempat masuk ke dalam bunker, kilatan cahaya putih disusul dentuman keras menggetarkan seluruh area. Dalam hitungan detik, suara ledakan menenggelamkan alarm serangan udara yang tak henti-hentinya meraung sejak pukul 02.43 pagi. Pasukan medis segera merespons dan membawa Netanyahu ke rumah sakit militer di bagian utara Tel Aviv. Pihak pemerintah sempat merahasiakan kondisinya selama hampir 8 jam sebelum akhirnya mengonfirmasi bahwa sang Perdana Menteri tidak dapat melakukan tugas kenegaraan karena dalam keadaan tidak sadar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel tidak punya suara PM selama 2 hari dan tiba-tiba semua orang merasa lega? Rakyat Israel pun melubat dengan dia dalam komentar yang viral di X, dulu Twitter. Baru kali ini konflik mereda justru karena PM-nya tidur. Sementara itu, situasi di Tel Aviv digambarkan sebagai zona bencana. Dia berangan. Rumah-rumah hancur, mobil-mobil terbakar, dan ribuan warga terpaksa berlindung di stasiun bawah tanah. Rudal hipersonik Iran berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel, menyebabkan beberapa ledakan langsung di jantung kota. Iron Dome, yang selama ini dipromosikan sebagai tameng kebanggaan Israel, kini lebih mirip jaring laba-laba di musim badai. Iran tampaknya berhasil menembusnya bukan dengan teknologi, tapi dengan niat yang sangat niat. Dalam konferensi pers darurat, juru bicara militer Israel mengakui bahwa mereka terkejut dengan kecepatan dan volume serangan, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut tentang kerusakan strategis yang ditimbulkan. Iran sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun media pemerintahnya memuat berita dengan judul yang mengundang kontroversi. Respons tenang, efek maksimal. Jika rudal itu telat 1 detik, mungkin Netanyahu sempat ngumpet. Tapi sayangnya, realita tidak memberi jeda untuk aktor politik yang hobi kabur dari tanggung jawab, kata seorang analis regional di saluran berita Turki. Serangan ini diyakini sebagai tanggapan atas operasi rahasia Israel di wilayah Suriah beberapa hari sebelumnya yang menyebabkan kematian 2 perwira senior Iran. Namun skala dan kecepatan respons dari Teheran mengejutkan banyak pihak, terutama para pakar pertahanan Israel yang selama ini meyakini Iran tidak akan nekat menyerang jantung kota secara langsung. Bisa jadi ini adalah pengingat bahwa terlalu sering bermain api di wilayah orang, akhirnya apinya mampir ke ruang tamu sendiri, ujar seorang pakar militer di Eropa Timur. Hi there, need t-shirt printing? Precious is here for you. Premium product at video budget, artisan quality. Orang pakar militer di Eropa Timur. Di dalam negeri, insiden ini memicu reaksi beragam. Pendukung garis keras menyerukan pembalasan besar-besaran, sementara kelompok oposisi justru mempertanyakan kesiapan dan kredibilitas pemerintahan Netanyahu. Beberapa anggota parlemen dari partai oposisi bahkan menyebut insiden ini sebagai konsekuensi dari kepemimpinan yang gemar berprovokasi tapi lambat bertanggung jawab. Dia berani memicu perang, tapi lari dari rudal. Hebat juga kalau bisa lompat dari moralitas secepat dia lompat dari ledakan, kata salah satu anggota parlemen secara terbuka di sidang khusus Knesset. Hingga berita ini ditulis, Benjamin Netanyahu masih dalam perawatan intensif. Dokter menyebutkan kondisinya stabil
namun belum sadar sepenuhnya. Tapi kita boleh kongsi Wakil Perdana Menteri ditunjuk untuk sementara memimpin koordinasi keamanan nasional dan evakuasi warga dari zona berbahaya. Masyarakat Israel sendiri terpecah antara yang mendoakan kesembuhan sang pemimpin dan yang mulai membuka lowongan untuk pengganti PM dengan kualifikasi utama. Tidak gampang panik saat sirene berbunyi. Sistem pertahanan udara Israel kembali mendapat sorotan tajam setelah rudal-rudal hipersonik Iran berhasil menembus jaringan pertahanan Iron Dome dan menimbulkan kerusakan besar di wilayah strategis, termasuk dekat bunker tempat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha berlindung. Serangan itu, menurut pengamat militer, menjadi bukti bahwa teknologi pertahanan tercanggih sekalipun bisa jadi tak lebih dari pajangan mahal saat musuh sudah kehilangan kesabaran. Gelombang rudal yang menghujani Tel Aviv pada dini hari itu tidak hanya cepat, tetapi juga nyaris mustahil dilacak. Menurut data awal dari sumber intelijen regional, Iran meluncurkan sedikitnya 18 rudal hipersonik dengan kecepatan lebih dari Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Saya ceritakan tadi, rudal-rudal itu diklaim membawa hulu ledak konvensional, namun daya hancurnya luar biasa karena diarahkan ke target sipil dan militer sekaligus. Iron Dome dibuat untuk menghentikan roket dari Hamas, bukan rudal dari negeri yang serius belajar fisika, ujar seorang pakar militer yang memilih anonim. Kalau rudalnya kayak ini, Iron Dome cuma bisa nonton sambil bilang, maaf bro, terlalu cepat. Sistem Iron Dome memang telah menjadi kebanggaan Israel selama lebih dari 1 dekade. Tapi dalam serangan terbaru ini, dari 18 rudal yang meluncur, hanya 3 yang berhasil dicegat. Sisanya menghantam area vital seperti zona industri, pemukiman padat, hingga markas komando pertahanan di pinggiran Tel Aviv. Salah satunya jatuh hanya 7 meter dari pintu bunker kompleks nasional, lokasi yang sama tempat Netanyahu tersungkur tak sadarkan diri. Ini bukan lagi lubang di pertahanan. Ini bolong gede kayak dosen yang lupa bawa materi pas ngajar, sindir salah satu editorial harian oposisi. Dan sayangnya, yang bolong itu bukan cuma sistemnya, tapi juga mentalitas para pemimpinnya. Iran sendiri tidak banyak bicara. Namun dalam siaran televisi nasionalnya, tayangan animasi menggambarkan rudal hipersonik yang menari-nari melewati pertahanan musuh seperti pemain akrobat. Netizen pun meresponsnya dengan meme yang langsung viral, memperlihatkan Iron Dome berubah jadi payung bolong, dengan caption, ketika anggaran besar nggak bisa ngalahin niat. Para jenderal Israel dipanggil ke Knesset dalam rapat tertutup pasca serangan itu. Beberapa laporan menyebutkan bahwa suasana di ruang rapat sempat tegang dan terdengar suara bantingan meja. Salah satu anggota oposisi bahkan disebut berkata keras, apa kita bangun sistem pertahanan atau kita beli kembang api mahal yang gagal meledak? Secara teknis, rudal hipersonik merupakan senjata generasi baru yang dirancang untuk meluncur di atmosfer bawah dengan kecepatan tinggi dan manuver tajam, menjadikannya sulit dilacak radar dan hampir mustahil dicegat oleh sistem anti-rudal konvensional. Iran, yang sebelumnya dianggap belum punya teknologi itu secara matang, kini menunjukkan bahwa dugaan tersebut mungkin salah besar atau terlalu naif. Kalau ini yang mereka sebut balasan terkontrol, saya tidak ingin lihat versi tidak terkontrolnya, kata seorang pejabat NATO yang dikutip media Eropa. Tel Aviv kini dalam tahap darurat. Pemerintah memperluas zona evakuasi dan membuka jalur relokasi warga ke utara dan selatan Israel. Ribuan tentara dikerahkan untuk patroli dan pembersihan reruntuhan. Namun moral mereka disebut menurun karena serangan kali ini benar-benar tak terduga. Bahkan, beberapa unit pertahanan dilaporkan kehilangan komunikasi selama 15 menit akibat ledakan yang mengganggu jaringan satelit. Dalam 15 menit itu, rudal-rudal masuk kayak pesanan ojek online pas jam sepi. Cepat, tepat, dan gak pakai drama, kata seorang komandan dengan wajah muram. Tapi dramanya muncul setelahnya di ruang perawatan dan ruang sidang. Masyarakat internasional mulai menyuarakan keprihatinan, tapi reaksi mereka cenderung berhati-hati, seolah menyadari bahwa insiden ini bisa memicu eskalasi lebih besar. Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan normatif, meminta semua pihak menahan diri. Namun di media sosial, banyak suara nyinyir dari warganet global yang mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan Israel selama pada ini. dunia. Jangan sombong. Tak ngerti pun. Semua cakap je.
Nak tunjuk apa dia tu? Tak ada apa pun. Tak payah nak belagak lagi. Sistem pertahanan Israel selama ini. Duit miliaran dolar tapi nggak bisa cegat rudal. Mungkin karena sistemnya dikembangkan dengan niat menang propaganda, bukan menang perang. Komentar akun pengamat militer asal India. Sementara itu, kelompok oposisi di dalam negeri semakin berani bersuara. Mereka menyalahkan pemerintahan Netanyahu yang terlalu sibuk memainkan politik domestik dan mengabaikan pembaruan sistem pertahanan yang sebenarnya sudah usang dihadapkan dengan teknologi terbaru milik lawan. Yang hipersonik bukan cuma rudalnya, kata salah satu anggota parlemen dari koalisi penentang, tapi juga kecepatan runtuhnya kepercayaan publik pada pemimpin yang sibuk tampil di TV, tapi nggak pernah siap hadapi kenyataan. Dalam serangan paling mengejutkan dalam satu dekade terakhir, publik Israel disuguhkan dengan kenyataan pahit bahwa sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bukan jatuh sebagai pahlawan, melainkan tersungkur karena terpental gelombang kejut dan tergelincir saat panik menuju bunker perlindungan. Ironisnya, momen jatuhnya ini bukan hanya jadi peristiwa medis, tapi juga simbol jatuhnya figur kuat yang selama ini identik dengan retorika keras dan ekspresi tak tergoyahkan. Menurut laporan resmi dari unit keamanan dalam negeri, Netanyahu sedang berada di lantai 2 kompleks pertahanan nasional saat sirene peringatan berbunyi. Ia lalu segera dikawal oleh 4 pengawal pribadi menuju koridor bawah tanah yang mengarah ke bunker utama. Namun ketika ledakan dari rudal hipersonik Iran terjadi di radius kurang dari 10 meter dari lokasi, gelombang kejut membuat pintu baja terbuka sebagian dan menimbulkan tekanan angin yang melemparkan benda-benda di sekitar, termasuk tubuh sang PM. Tidak ada penyerangan fisik, tidak ada luka tembak, hanya gravitasi, gelombang ledakan, dan satu keputusan lari pakai sepatu licin di lantai keramik, kata seorang staf medis yang menangani Netanyahu di detik awal kejadian. Detik-detik kejatuhan itu tertangkap dalam rekaman kamera pengawas internal. Video berdurasi 17 detik itu belum dirilis ke publik, namun sudah jadi bahan diskusi di internal militer dan kalangan pejabat tinggi. Sumber yang melihat video menyebut bahwa PM tampak ketakutan dan setelah terjatuh, tubuhnya tidak bergerak selama beberapa menit sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim medis. Kalau ini adalah babak akhir sebuah film aksi, maka tokoh utamanya jatuh bukan karena tertembak, tapi karena licin. Dan mungkin juga karma, kata seorang analis politik Timur Tengah. Setidaknya kita sekarang tahu, keberanian bukan bawaan lahir, dan bunker bukan jaminan keselamatan. Netanyahu sempat diberi pertolongan pertama di tempat, namun kondisinya langsung dinyatakan kritis karena hilang kesadar akibat benturan di kepala bagian kanan. Ia kemudian diterbangkan ke fasilitas medis militer khusus di luar kota dan langsung masuk ke ruang ICU dengan status koma ringan. Pemerintah menutupi kondisi ini selama hampir 12 jam, mengklaim bahwa sang PM hanya kelelahan karena tekanan kerja. Kalau kelelahan bikin koma, maka semua pekerja pabrik di Israel udah masuk ICU dari Senin kemarin, sindir seorang penulis opini di harian oposisi. Lebih parahnya lagi, insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah Netanyahu muncul di televisi nasional dengan wajah tegas, menyatakan bahwa Israel siap hadapi apapun dan musuh tidak akan pernah menembus pertahanan kita. Beberapa jam kemudian, musuh menembus dan PM-nya menunduk, bukan karena hormat, tapi karena jatuh keras di lantai. Netizen bereaksi dengan cepat. Tagar True PM jatuh menduduki peringkat pertama trending di Israel selama 2 hari. Banyak yang membagikan meme dan komentar yang menertawakan ironi peristiwa tersebut. Ternyata yang bikin kita diam bukan pidatonya, tapi postnya pas jatuh, ikonik. Dia bilang akan bertahan sampai titik darah penghabisan, padahal baru tekanan angin aja udah tumbang. Namun tak semua pihak mengolok. Beberapa politisi senior dan sekutu lama Netanyahu menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta publik menunjukkan empati. Tapi bahkan upaya untuk membela sang PM justru berbalik arah. Seorang menteri mengatakan dalam siaran langsung bahwa Netanyahu terpeleset karena berusaha melindungi rakyatnya. Klaim ini justru disambut gelak tawa dan meme. Lindungi rakyat dengan sliding tackle? Secara teknis,
Posisi Jom. Netanyahu saat kejadian Di sangat rentan. Israel. Jalur menuju bunker tidak memiliki perlindungan ekstra terhadap tekanan dari luar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa standar keamanan pribadi untuk pejabat tinggi belum diperbarui selama bertahun-tahun dan tidak disesuaikan untuk menghadapi senjata generasi terbaru seperti rudal hipersonik. Lucunya, anggaran miliaran untuk beli sistem rudal tidak diimbangi dengan pembaruan jalur evakuasi yang layak, ujar seorang mantan penasihat militer. Kita punya sistem satelit, tapi tangga daruratnya masih model 90-an. Sejumlah politisi oposisi menuntut investigasi penuh atas kegagalan Iran pengamanan ini. punya Mereka menyebut bahwa peluru ketidaksiapan pemerintah berpandu ditambah hypersonic. kepanikan internal Bukan mempermalukan Iron Israel Dome di macam panggung dia. dunia. Faham tak? Ini bukan sekadar PM jatuh. Ini citra negara yang runtuh bersama tubuh pemimpinnya, kata salah satu dari mereka. Kini, pasca 2 hari koma, Netanyahu disebut sudah menunjukkan tanda-tanda Koma 2 kesadaran, hari, yo. namun belum bisa berbicara dan masih berada dalam Kena pengawasan berpandu. ketat. Beberapa pihak menyebut ia tidak mengalami luka permanen, namun tekanan politik dipastikan akan meningkat ketika ia kembali ke kantor. Kami berharap ia cepat sembuh, agar bisa melihat langsung apa saja yang gagal di bawah kepemimpinannya, tulis seorang kolumnis di media asing. Hi, I'm Malik Ali, founder of BFM 89.9, Malaysia's first business radio station. Today, Agar bisa melihat langsung apa saja yang gagal di bawah kepemimpinannya, tulis seorang kolumnis di media asing. Serangan rudal hipersonik Iran yang mengguncang Tel Aviv dan menjatuhkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke dalam kondisi koma selama 2 hari menjadi sorotan tajam di panggung internasional. I'm my Dunia station. menahan My napas station bukan is karena here. kagum pada ketegaran Israel, Okay, tetapi this is karena my terkejut. station. Negara yang I selama am ini dikenal station. sebagai kekuatan Like all militer this regional office kini also. terlihat lebih rapuh daripada naskah gencatan senjata di Timur Tengah. Station. PBB segera mengadakan rapat darurat I di don't New move York, about. dipimpin oleh Dewan Keamanan. Tapi seperti biasa, hasilnya hanya berupa pernyataan standar. Kami prihatin, kami pantau, kami anjurkan semua pihak menahan diri. Alias, sama seperti biasanya, semua kaget, tapi tidak ada yang bergerak. Uni Eropa mengutuk serangan tersebut, tapi suara dari internal mereka terbelah. Beberapa negara, terutama Prancis dan Jerman, secara terbuka menyalahkan Iran atas eskalasi yang dianggap berlebihan. Sementara sebagian negara Skandinavia menyindir bahwa Israel Belum perlu 2 minggu introspeksi, sih. karena Apa jika lagi 2 semua minggu? negara tetangga Dia ingin bertahun-tahun menamparmu, mungkin serang masalahnya Palestin bukan tu. cuma di tetangganya. Every Amerika day. Serikat, Kita yang kapahan biasanya menjadi Singapore. tameng politik dan militer Israel, terlihat canggung kali ini. Presiden Al-Alas hanya menyampaikan pernyataan diplomatis. Kami berdiri bersama Israel. Tapi media walai sendiri justru memuat headline yang lebih berani. Netanyahu tumbang, Tel Aviv terbakar. Apakah aliansi Al-Sekom terguncang? AS mendukung Israel, tapi tidak untuk ikut masuk bunker saat PM-nya lari kepleset. Kita mendukung dari jauh sambil evaluasi anggaran, ujar salah satu senator dengan nada sinis. Israel harusnya perbaiki strategi, bukan hanya minta simpati. Sementara itu, negara-negara di Timur Tengah bersikap dingin, bahkan ada yang diam bersorak. Pemerintah Suriah dan Yaman tidak mengeluarkan komentar, tapi media nasional mereka mengulang tayangan ledakan dan video drone dari Tel Aviv dalam putaran 24 jam. Di Iran, serangan ini digambarkan sebagai balasan minimal atas operasi udara Israel di Damaskus. Ini bukan perang terbuka, kata seorang pengamat Iran. Ini pesan keras, dan pesannya sampai langsung ke kepala PM Israel. Di dalam negeri Israel sendiri, tekanan dari kelompok internasional tampak mulai disadari masyarakat sipil. Banyak yang merasa bahwa kepemimpinan Netanyahu telah merusak citra Israel di mata dunia, yang kini tak hanya dipandang sebagai agresor, tapi juga korban dari kelalaiannya sendiri. PM kita tidak hanya membuat musuh, tapi juga membuat aliansi jadi malu, tulis editorial salah satu media Yahudi diaspora. Kita sudah jatuh, tapi sayangnya kita juga bikin malu. Organisasi-organisasi HAM internasional yang biasanya bersuara keras saat Israel melakukan serangan ke Gaza, kini justru lebih senyap. Mereka tahu bahwa situasi di Tel Aviv memang murni aksi militer Iran sebagai balasan, dan tidak banyak ruang untuk narasi korban sepihak. Sulit mendukung orang yang lari dari masalah tapi tertangkap kamera jatuh duluan, ujar seorang aktivis Eropa. Dalam forum ASEAN, beberapa negara bahkan menyampaikan kekhawatiran bahwa ketegangan ini bisa menjalar ke kawasan mereka Kita akan berlangsung selama setengah jam je, dari lagi 1 minit. So, saya akan ulaskan pasal ini. Jika Israel, yang katanya negara paling siap perang,
bisa dikagetkan dengan rudal hipersonik dalam semalam, maka negara-negara kecil perlu waspada. Tapi juga bisa belajar. Jangan sombong, kata seorang diplomat Asia Tenggara. Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan sebagai payung tak tertembus, juga menjadi bahan diskusi serius. Banyak negara yang sebelumnya tertarik membeli sistem pertahanan buatan Israel kini mulai mempertanyakan efektivitasnya. India dan Polandia misalnya sudah menyuarakan kekhawatiran mereka dalam forum NATO. Kami kagum pada kecanggihan Iron Dome. Sebelum tahu bahwa rudal dengan niat kuat bisa masuk seperti pencuri di siang bolong, kata Menteri Pertahanan Polandia. Kami tidak butuh sistem mahal. Kalau cuma bisa bunyi alarm tapi You all tidak amalkan mencegah dikit apa-apa. I bagi Saham perusahaan militer Israel dilaporkan anjlok 11% 490 sehari kali. setelah serangan. Investor global panik dan bahkan beberapa kontrak ekspor senjata 630 dibatalkan. kali Media bisnis menggambarkan sehari. situasi ini sebagai kehancuran brand militer Sikit je. Israel dalam satu malam. Ternyata kekuatan bukan cuma soal teknologi, tapi soal narasi. prayer Dan kali ini narasinya adalah pemimpin lari, rudal masuk sistem ngadat, ujar analis di Financial and Times. Dunia saat ini menunggu dua hal. besok pagi pergi Apakah masjid. Netanyahu akan kembali sadar? I rakam. Apakah Biasanya I Israel ada akan masa untuk membalas? rakam Dua-duanya masih belum pergi jelas. masjid Yang subuh pasti, hari. Iran berhasil Masa menyampaikan Isyak pesan ke bahwa IBC kekuatan tak bukan sempat hanya yang tentang IBC. militer, tapi juga soal strategi, momentum, dan psikologi. Dan semua itu dalam satu malam berhasil mengubah peta persepsi I tak dunia pergi. I bahwa tak sihat. ternyata Israel juga bisa terkejut dan I ada terpeleset. flu. Anak dia masih kecil. Okay, you all. So, I ulas sekarang untuk you all semua. I semua ada rekod dalam I punya Chromebook. Kita ulas pasal sikap sombong Netanyahu dalam retorik politik antarabangsa. Netanyahu kerap mengeluarkan kenyataan yang menggambarkan Israel sebagai satu-satunya kuasa moral sambil menuduh Iran sebagai pengganas dan ancaman global. Ini menunjukkan keengganan untuk berdialog atau mencari penyelesaian damai. Beliau lebih suka memaksakan dominasi ketenteraan sambil menyisihkan sebarang usaha diplomatik. Iran must be stopped at all costs antara retorik yang sering beliau ulang-ulang menggambarkan pendekatan zero compromise. Seolah-olah Iran bukan negara berdaulat tetapi hanya musuh yang mesti dimusnahkan. Niat hancurkan Iran seperti Palestin. Kebimbangan dunia meningkat apabila tindakan Israel terhadap Gaza kini seolah-olah menjadi model tindakan terhadap Iran dengan matlamat akhir yang tidak jauh berbeza, menghancurkan kuasa, kedaulatan dan identiti musuh. Dalam serangan terhadap Palestin, Israel telah mengabaikan undang-undang antarabangsa. Trump pun dia undang-undang pun dia tak ikut pun tadi yang dia hapuskan nuklear Iran tu pun salah you all. Menyebabkan penderitaan jutaan rakyat awam. Dalam serangan terhadap Palestin, Israel telah mengabaikan undang-undang antarabangsa, menyebabkan penderitaan jutaan rakyat awam. You ask all over the world, they will answer the same, either you are Muslim or not. Kini terhadap Iran, retorik Netanyahu menunjukkan niat serupa bahkan berisiko mencetuskan perang besar Timur Tengah yang boleh menular ke seluruh dunia. Sikap sombong yang tidak ambil iktibar, walaupun dunia mengutuk pembantaian rakyat Palestin, Netanyahu tetap menunjukkan ketegaran dan keangkuhan. Benjamin Netanyahu tetap menunjukkan ketegaran dan keangkuhannya dan kini mengalihkan perhatian kepada Iran seolah-olah tiada sesiapa boleh menghalangnya. Ini
menggambarkan satu sikap tidak belajar dari sejarah bahawa penindasan dan kezaliman tidak akan membawa keamanan jangka panjang. Netanyahu meletakkan Israel sebagai negara terpilih yang bebas daripada kritikan dan bertindak sewenangnya atas nama keselamatan. Risiko terhadap kestabilan dunia Islam, pendekatan Netanyahu terhadap Iran turut memberi kesan besar terhadap kesatuan dunia Islam kerana we always must remember this. All Muslim must remember Iran ialah antara negara yang kuat menyokong Palestin. Tindakan terhadap Iran akan dilihat sebagai perang terhadap mana-mana kuasa Islam yang lantang bersuara. Ini boleh menyatukan semula negara-negara Islam dalam semangat solidariti menentang keangkuhan Israel. So Russia is communist Islam, Muslim communist country, China, Korea Selatan. So you must understand. Kesimpulan keangkuhan akan mengundang kebinasaan. Sikap sombong Netanyahu bukan sahaja membahayakan rakyat Israel sendiri, malah mengancam kestabilan serantau dan global. Keinginan untuk menghancurkan Iran seperti Palestin adalah satu kejahatan yang bersifat genosid dan imperialis, bertentangan dengan nilai kemanusiaan sejagat. Okay? So you can understand that sikap sombong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu kini bukan sahaja hanya membunuh Gaza tapi ingin hancurkan Iran seperti mana mereka menghancurkan Palestin. Sebelum dia melakukannya, kita mesti hancurkan dia sama sekali. Why must you listen to him? You ask all the world, why must you listen to him? Lihatlah keangkuhannya menganggap Israel berhak lakukan apa sahaja kononnya atas nama keselamatan. Tapi sebenarnya penuh dendam dan kerakusan kuasa. Okay, runtuhan Gaza dan rakyat Palestin yang menangis, kita dapat lihat kini Iran pula jadi sasaran. Kenapa? Sebab Iran berani berdiri pertahankan Palestin, tapi Netanyahu tidak mahu ada kuasa Islam yang bersatu. Kenapa kita tak nak bersatu? Dia mahu dunia Islam pecah, diam dan tunduk. So, I tak akan diam sampai bila-bila pun. I akan cerita kat you all. Tapi you all mesti ingat, kezaliman tidak akan kekal dalam sejarah. Fir'aun pun jatuh, Namrud pun hancur, maka Benjamin Netanyahu juga akan binasa dengan keangkuhannya. Islam bersatu, suara zikir kita atau seruan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, kita umat Islam tidak perlu gentar, kita perlu bersatu. Kita perlu berdoa, usaha dengan doa dan kita lawan dengan iman dan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hancurkan keangkuhan mereka dengan tentera langit-Mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan jangan lupa zikir hari ini, malam ini. Allahumma ya kahar, ya jabbar, ya muntakim. Allahumma ya kahar, Allahumma ya jabbar, Allahumma ya muntakim. Okay, itu saja untuk malam ni. I dapat kongsi dengan you all daripada I punya Chromebook. Okay, thank you all. Terima kasih. Doakan saya cepat sembuh, sihat, sejahtera, cepat. I makan 4 sekejap lagi.
Angin selampau sejuk mengejutkan saya pagi ini. Angin sejuk, biasanya angin saja yang mengejutkan kita pagi hari kan. Tapi angin sejuk sangat juga. Okay, you all. Dah 40 minit ya. 163 orang. Tap screen you all. Kita main lagu lah you all. Sebentar ada tu. Kita main lagu. Nak dengar lagu ke nak dengar cerita lagi? Kalau nak dengar cerita pun, I boleh bagi dengar cerita kat you all. Hmm, 10 minit. Boleh tambah 10 minit ke? Sekejap. Ataupun kita main lagu je lah you all. Dalam bentuk apapun, tapi pernyataan itu dibacakan sambil matanya ngelirik kontrak senjata miliaran dolar yang udah ditekan minggu lalu. Multitasking is real. Dan saat ditanya apakah ASEAN akan menghentikan bantuan militer ke Israel, jawabannya, kami sedang mengevaluasi apakah kami punya alasan lain buat terus dukung selain kebiasaan. Di sisi lain, negara-negara Arab memanfaatkan momen ini untuk menuntut Israel dibawa ke mahkamah internasional. Terima kasih kerana follow I punya Moment TikTok. I akan post kepada YouTube 209. Dan pengawasan. Kalau dunia ini adil, kata seorang analis Timur Tengah, Israel sekarang udah di You all boleh follow this TikTok live on YouTube Budin 209. 209. Yang moderatnya tidur pas jam konflik. Sejumlah media independen juga mulai mengungkap bahwa ini bukan pertama kalinya Israel menggunakan gedung sipil sebagai lokasi militer tersembunyi. Beberapa video dan laporan investigasi menunjukkan pola serupa di lokasi-lokasi lain. Hospital bawah basement hospital dia simpan senjata. Membandingkan blueprint rumah sakit dengan blueprint Bukan niat Iran nak serang hospital, tak. Dia nak serang kat bawah tanah hospital tu. Dia pandai tau, dia cerdik, dia menipu. Dia bahwa rumah sakit yang hancur di Tel Aviv macam military pula. Hospital bawah tanah milik Israel. Kita tak sekejam Investigasi itu. dari lembaga pengawas internasional mengungkapkan adanya struktur berlapis baja, ruang kendali taktis, Kita nak hapuskan serta senjata jaringan tu. kabel militer aktif yang tertanam di bawah bangunan utama rumah sakit. Foto-foto satelit, rekaman drone, serta kesaksian dari beberapa mantan pekerja sipil yang ditugaskan di lokasi tersebut mulai beredar luas di media internasional. Laporan lengkap setebal 234 halaman telah diajukan ke Dewan Keamanan PBB Okay lah you all. dengan lampiran bukti visual yang tidak dapat You disangkal. boleh follow Kami menemukan ruang komando militer. Sina buat perempuan terlihat satu inisiatif yang telah dilakukan oleh orang kampung. Boleh dekat lagi. Mungkin PBB juga harus bikin unit ICU forensik. Bicara salah satu penyelidik dari organisasi internasional. Di salah satu slide investigasi, terlihat jelas ada definisi dari IGD langsung menuju benda senjata. Pasien stroke di lantai atas, muncul dan balistik di lantai bawah. Multitasking revisionis. Mungkin itu definisi baru darurat. Kalau setiap waktu bisa jadi gawat. Kita tak segila dia nak serang hospital. Dekat hospital tu ada senjata. Okay, terima kasih. Saya akan end live sekarang. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat berdoa dan semoga doa you all kabul bersama-sama hamba. Terima kasih you all. InsyaAllah Allah dengan doa kita. Tak boleh nak end live ni you all.
Terima kasih you all. Untuk pengetahuan you all, dia dah koma 2 hari. Hidup balik you all. Allah tak bagi mati lagi. Saya sabar je lah you all.